Saya Zabira Lucian, NIM 1806043 dari kelas A4 PGSD 2018. Yang pertama, mewawancarai Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf sebelumnya mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini mau mewawancara Ibu dengan tema pembelajaran daring saat mendampingi putra-putri Ibu. Yang pertama, di antara Ibu, siapa yang Bapak atau Ibu yang lebih sering mendampingi putra-putri Ibu? Ibu saya sendiri ya. Saya sendiri. Terus bagaimana respon anak Ibu saat didampingi oleh Ibu? Ya kadang gimana ya Mbak? Kadang ya manut gitu. Kadang susah. Iya. Terus kenapa anaknya itu bisa merasa sulit saat didampingi oleh Ibu? Soalnya gimana, kadang kan nggak tahu, Ibu tahu kan nggak ada materinya, terus nggak bisa menjelaskan gitu belum Mbak. paham. Terus biasanya di mana tempat anaknya pembelajaran ini? Di rumah apa? Di sini. Di dalam. Di dalam. Terus kapan biasanya anak melakukan pembelajaran ini? Pagi jam 8 sampai jam 9-10. Kadang ya 2 jam, 1 jam gitu. Tiap hari? Tiap hari. Terus kesulitannya apa aja? Kesulitannya untuk pembelajaran anak soalnya kan materi sekarang sama materi yang dulu Ibu sekolah kan tidak sama. Jadi itu Ibu susah. Media pembelajarannya juga kurang. Seperti buku gitu. Soalnya kan materi ini kalau dijelaskan sih anak saya bisa tahu Mbak, paham. Kalau di sekolah dijelaskan materinya gini-gini PR bisa mengerjakan Mbak, tapi kalau saya itu tidak bisa menjelaskan. Gitu. Terus solusi buat Ibu kalau mendampingi anak saat belajar ya. Salah satunya bisa membuat media pembelajaran seperti ini Bu, dari bahan bekas untuk keterampilan. Iya. Kalau enggak kan ini bisa buat berhitung, tambah-tambahan, dimasukin kelereng atau kerikil kecil. Tuh. Kemudian juga bisa lewat video di YouTube. YouTube banyak. Terus ada game-game edukasi juga di aplikasi-aplikasi gitu bisa di-download. Kemudian meminta anak untuk belajar kelompok. Mungkin di sini kadang ada. Belajar kelompok kadang ada Mbak. Mungkin juga jangan memaksakan anak untuk menyelesaikan tugasnya dalam satu waktu. Jangan diburu-buru. Biar sesukanya anaknya aja. Kemudian bisa juga menyiapkan makanan atau cemilan biar nambah semangat gitu saat belajarnya. Gitu aja sih. Wawancaranya segini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih solusinya Mbak. Yang kedua, mewawancarai Ibu
Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara tentang mengenai pembelajaran daring. Ya. Pertama, siapa yang lebih sering mendampingi anak Ibu saat pembelajaran daring? Ibu. Ibu. Kemudian bagaimana respon anak saat didampingi Ibu belajar daring? Kesel. Ya capek lah. Bosan juga ya. Bosan. Kenapa anak bisa merasa bosan? Karena nggak ada temennya Di rumah ya di sendiri. rumah. Terus di mana tempat biasanya digunakan untuk pembelajaran daring? Di ruang tamu. Biasanya anak melakukan pembelajaran daring itu kapan? Setiap hari atau? Setiap hari habis sholat isya. Apa saja kesulitan yang dialami saat pembelajaran daring? Ibunya yang capek, kesel. Nggak paham materi. Iya. Solusi yang dapat saya bagi buat Ibu ya. Ibu dapat membuat sebuah media pembelajaran seperti ini pakai menggunakan barang bekas gitu ya. Jadi anak gampang menyerap materi. Kemudian Ibu juga dapat melihat video-video pembelajaran di YouTube. Kalau misal nggak ada kuota bisa gabung atau iuran ke orang tua yang memasang TV, terus disuruh anaknya kerja kelompok biar nggak bosan. Sekian wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, mewawancarai Ibu Pinarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Di sini saya akan menanyakan mengenai putra-putri Ibu yang sedang sekolah secara daring. Yang pertama, pertanyaannya yaitu di antara dari Bapak Ibu, siapa yang lebih sering mendampingi putra atau putri Ibu yang saat belajar daring? Tidak ada, kerja semua. Bagaimana respon anak saat belajar bersama Bapak atau Ibu? Bosan karena nggak ada teman. Mengapa anak dapat merasa bosan? Karena nggak ada teman. Di mana tempat yang biasa digunakan saat pembelajaran daring? Ruang tamu. Kamu saja. Kapan biasanya anak melakukan pembelajaran daring? Pagi sampai siang setiap hari. Apa saja kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu saat mendampingi anak pembelajaran daring? Sinyal susah, nggak ada sinyal. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa solusi yang bisa Ibu gunakan saat mengajarkan anak pembelajaran daring. Yang pertama, menggunakan media seperti ini, yaitu menggunakan bahan bekas. Ini buat jumlah-jumlahan. Bisa menggunakan kelereng atau kerikil. Nanti dimasukin ke sini, nanti jumlahnya bisa dihitung ya di sini. Kemudian Ibu dapat melihat video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Yang ketiga, Ibu dapat mendownload sebuah permainan edukasi seperti Rumah Belajar. Itu juga sudah ada di Play Store, dapat di-download. Kemudian jika Ibu atau Bapak bisa meminta anak untuk belajar kelompok bersama teman yang memiliki akses internet yang baik. Kemudian, Ibu atau Bapak dapat menyesuaikan waktu belajar anak dan jangan memaksakan anak untuk bisa menyelesaikan pembelajaran dalam satu waktu. Kemudian, Ibu juga bisa membantu membuat jadwal belajar harian yang tersusun. Kemudian Ibu juga bisa menyiapkan makanan atau camilan dan minuman yang disukai oleh anak.
Begitulah solusi yang bisa saya sampaikan untuk ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa secara umum orang tua memiliki kesulitan yang sama ketika mendampingi anak saat pembelajaran daring. Kesulitan-kesulitan itu antara lain kurangnya pemahaman materi oleh orang tua, tidak memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak, ketidaksabaran orang tua saat mendampingi anak, akses internet yang sulit, dan kesulitan menumbuhkan minat belajar anak.